warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kalian semuanya anak-anak? Ya, sehat ya, alhamdulillah. Jangan lupa pesan ibu 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang teori kemagnetan bumi dan gaya Lorentz. Tetapi sebelum itu, ibu akan mengulas pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang pengertian magnet, sifat magnet, cara membuat magnet, dan cara menghilangkan magnet. Oke, yang pertama ada pengertian magnet. Magnet sendiri yaitu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Dari magnet tersebut mempunyai sifat-sifat, yaitu mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Oke. Kutub yang senama, entah itu utara-utara, selatan-selatan, jika didekatkan dengan suatu benda akan tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika kutub yang tidak senama, entah itu selatan-utara atau selatan-utara, itu akan tarik-menarik. Nah, selanjutnya ada cara membuat magnet sederhana, yaitu ada 3 cara, dengan cara menggosok, dengan cara induksi, dan elektromagnetik. Oke, selanjutnya ada cara menghilangkan magnet. Ada 3 juga. Ada dipukul-pukul, jika dipukul-pukul akan menghilang magnet. Yang kedua dipanaskan dengan api. Yang ketiga dialiri arus listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu teori kemagnetan bumi. Tadi kan di awal sudah dijelaskan tentang magnet, tentang sifat-sifat magnet, cara membuat magnet, serta cara menghilangkan magnet. Sekarang magnet yang ada di bumi. Ada nggak sih magnet di bumi? Tentunya ada. Bumi memiliki kemagnetan, yaitu kutub utara. Magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan sebalikannya, kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara magnet. Nah, kenapa bisa begitu ya? Berikut penjelasannya. Kompas merupakan salah satu alat untuk menunjukkan suatu arah. Karena bumi kita bersifat magnetik, maka timbul gaya tarik-menarik antara magnet bumi dengan jarum kompas. Akibatnya, kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan bumi kita. Ketika menggunakan kompas, coba kita perhatikan. Ternyata jarum kompas tidak menunjuk ke arah utara yang tepat loh. Ada penyimpangan pada jarum kompas yang membentuk sudut. Sudut apa ya kira-kira? Nah, yang pertama ada sudut deklinasi. Perhatikan gambar di layar ya. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet atau selatan geografis bumi. Sudut deklinasi akan bernilai positif jika kutub utara kompas menyimpang ke timur dan bernilai negatif jika kutub utara kompas menyimpang ke barat. Misalnya, suatu objek yang berada di atas kutub utara memiliki sudut deklinasi plus 90 derajat. Sedangkan jika objek berada di atas kutub selatan, maka sudut deklinasinya adalah min 90 derajat. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, jadi ini adalah sudut deklinasi. Sudut yang dibentuk antara kutub utara bumi dengan kutub utara jarum kompas, alias sudut yang dibentuk oleh kutub selatan magnet bumi dengan kutub utara kompas. Selanjutnya ada sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Sudut inklinasi ini akan bernilai positif jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis mendatar
dan bernilai negatif jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis mendatar. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi, perhatikan di layar ini bahwa ini adalah sudut inklinasi. Ya, jadi sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap garis horizontal. Kalau sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap garis vertikal atau kutub utara dan kutub selatan bumi kita. Bisa dibedakan ya. Kalau kita satukan gambarnya seperti inilah. Ini adalah sudut deklinasi dan yang ini adalah sudut inklinasi. Paham kan? Lalu apa ya fungsinya? Ya, fungsinya yaitu untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi yang mengancam kesehatan. Ibu lanjutkan ya, tadi kan ada teori kemagnetan bumi. Nah, sekarang ada medan magnet di sekitar arus listrik. Medan magnet sendiri itu adalah gaya tarik yang ditimbulkan di daerah sekitar magnet. Medan magnet yang ditimbulkan dari arus listrik. Arah medan magnet dan arah arus listrik ditunjukkan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, ini tangan kanan. Ibu jari ditunjukkan sebagai arah arus listrik, sedangkan 4 jari selanjutnya merupakan arah garis gaya magnet. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ada konsep gaya Lorentz. Gaya Lorentz di sini yaitu gaya yang ditimbulkan akibat interaksi penghantar berarus medan magnet. Dan gaya Lorentz pertama kali ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz yang mengemukakan bahwa penentuan gaya Lorentz dapat dilakukan menggunakan kaidah tangan kanan. Gaya Lorentz dapat dirumuskan F sama dengan G kali I kali L dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz satuannya Newton, G medan magnet satuannya Tesla, dan L panjang kawat satuannya meter. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 meter amper, berapakah besar gaya Lorentz? Diketahui L tadi panjang kawatnya ada 12 meter, B-nya medan magnetnya ada 90 Tesla, dan arus listriknya ada 0,02 mA. Kita konversikan menjadi 2 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 sama dengan 1/100.000. Kemudian ditanya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah F. F itu rumusnya sama dengan tadi B kali I kali L. Karena ini tidak nyampe, kita hapus dulu. Nah, pindah di atas ya. F sama dengan B kali I kali L. Kita masukkan dulu. 90 dikali tadi 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 12. Lalu kita hitung 90 kali 12 sama dengan 1080 dikali 2 kali 10 pangkat min 5. Lalu 1080 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 5 jadi 2,160 kali 10 pangkat min 5. Karena ini kebanyakan nolnya,
kita ubah lagi menjadi 2,16 kali 10 pangkat min 2. Inilah hasilnya. 2,16 kali 10 pangkat min 2 atau 1/100. Selanjutnya ada contoh-contoh gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada motor listrik dan alat pengukur arus, yaitu ada voltmeter, ada ampermeter, dan galvanometer. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah pada teori kemagnetan bumi, pada dasarnya bumi mempunyai kemagnetan, yaitu kutub utara medan bumi sebelah di kutub selatan gaya. Sebaliknya, jika kutub selatan medan magnet atau bumi berada di sebelah kutub utara bumi. Dan pada medan magnet itu bisa ditunjukkan melalui ibu jari, kaidah tangan kanan, yaitu tangan kanan menunjukkan arah arus listrik dan keempat jarinya menunjukkan gaya medan magnet. Dan pada gaya Lorentz yang ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz ini mendapatkan rumus F sama dengan B kali I kali L. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.